pengetahuan adalah hasil dari pengamatan yang terjadi atau pengalaman yang terjadi secara berulang kali. Ketika seseorang melihat sesuatu peristiwa yang terjadi secara terus-menerus, ia mulai mengenali pola dan membuat hubungan secara otomatis. Namun pengetahuan biasanya hanya berhenti pada sesuatu yang terjadi tanpa memahami secara mendalam mengapa hal itu bisa terjadi. Sifatnya masih asosiatif, yaitu menghubungkan satu hal dengan hal lain secara atau berdasarkan kebiasaan dan atau pengalaman. Sedangkan ilmu adalah pengembangan dari pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis. Ilmu tidak hanya melihat pola, tapi ia juga berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan dalam ilmu, setiap pernyataan harus melalui metode tertentu seperti pengamatan, penelitian, pengujian, dan analisis. Hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan dan diuji kembali. Jadi perbedaan terletak pada kedalaman dan caranya, yaitu pengetahuan terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sementara ilmu dibangun melalui proses yang terstruktur dan metodologis untuk menjelaskan sebab akibat secara rasional. Dan selanjutnya adalah ilmu versus pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pengalaman berulang kali yang terbentuk pola pikir asosiatif. Kita mengetahui apa yang terjadi, tapi belum tentu memahami mengapa hal itu terjadi. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, menjelaskan hubungan sebab akibat melalui metode tertentu. Ilmu tidak hanya mengamati, tapi juga menguji dan menganalisis. Komponen pembangunan ilmu meliputi, yaitu ada 4, antara lain fenomena. Yang pertama yaitu fenomena, yang kedua konsep, yang ketiga fakta, yang keempat teori. Yang pertama yaitu fenomena. Fenomena adalah gejala yang diamati. Yang kedua adalah konsep adalah kerangka yang untuk memahami fenomena. Fakta, yang ketiga fakta yaitu data yang telah teruji. Yang keempat adalah teori. Teori adalah penjelasan sistematis tentang sebab akibat. Teori sendiri berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena, tetapi juga dapat berubah jika muncul fakta baru yang menolaknya. Yaitu ada 4, antara lain fenomena. Yang pertama yaitu fenomena, yang kedua konsep, yang ketiga fakta, yang keempat teori. Yang pertama yaitu fenomena. Fenomena adalah gejala yang diamati. Yang kedua adalah konsep adalah kerangka yang untuk memahami fenomena. Fakta, yang ketiga fakta yaitu data yang telah teruji. Yang keempat adalah teori. Teori adalah penjelasan sistematis tentang sebab akibat. Teori sendiri berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena, tetapi juga dapat berubah jika muncul fakta baru yang menolaknya. Penelitian adalah kegiatan berpikir dan bekerja secara sistematis untuk menjawab masalah yang belum terpecahkan. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian atau temuan ilmiah bersifat tentatif, artinya tidak mutlak dan bisa berubah. Jika di kemudian hari ditemukan data baru yang lebih kuat, maka kesimpulan yang sebelumnya dapat diperbaiki atau diganti. Karena itu, setiap temuan ilmiah menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Ilmu berkembang secara berkelanjutan melalui proses ini. Pentingnya juga membedakan antara metodologi dan metode. Metodologi adalah kajian tentang prinsip-prinsip dan dasar logis dalam penelitian ilmiah. Ini berbicara tentang mengapa dan bagaimana seharusnya peneliti dilakukan.
Metode adalah cara praktis dalam melakukan penelitian, seperti menentukan bahan, alat, variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis. Singkatnya, metodologi adalah landasan berpikirnya, sedangkan metode adalah langkah teknis pelaksanaannya. Baik, jadi berikut adalah penelitian kuantitatif menurut para ahli. Yang pertama, yakni Sugiono. Pada tahun 2019, beliau mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel yang dapat diukur dengan instrumen sehingga data yang bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Ada Kasiran. Pada 2008 beliau juga mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang keempat ada Nana Syaudih Sukmadinata. 2011 beliau juga mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Yang kelima ada Punaji Setiosari. 2010 mengungkapkan juga bahwa penelitian yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik serta bertujuan untuk menunjukkan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang terakhir menurut Ari Kunto 2006, yakni penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasilnya, sehingga kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Baik, berikut beberapa jenis penelitian yang umumnya digunakan. Yang pertama, ada korelasi, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi hubungan atau kaitan variasi antar faktor. Hubungan ini diukur menggunakan koefisiensi korelasi untuk melihat seberapa kuat dan arah hubungannya tanpa menyimpulkan sebab dan akibat. Yang kedua, ada penelitian deskriptif, yakni penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta atau karakteristik suatu populasi secara sistematis dan cermat. Fokusnya adalah menjelaskan kondisi apa adanya. Yang ketiga, ada kausal komparatif atau ex post facto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan data yang sudah terjadi. Peneliti tidak memberi perlakuan, tetapi menganalisis peristiwa yang telah berlangsung. Yang keempat, ada komparatif. Penelitian ini membandingkan dua atau lebih perlakuan atau situasi untuk melihat perbedaannya. Yang kelima, ada eksperimen. Penelitian ini menguji efektivitas suatu variabel dengan memberikan perlakuan tertentu, terdiri dari eksperimen sungguhan atau yang disebut true eksperimen dan eksperimen semu atau quasi eksperimen. Yang keenam, ada survei. Penelitian survei mengumpulkan data dari populasi yang besar dengan menggunakan sampel, biasanya melalui kuesioner atau wawancara. Dan yang terakhir ada inferensial. Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis, selalu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Singkatnya, setiap jenis penelitian memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan masalah yang ingin dijawab. Menurut Surya Brata 2026, ada dua arah pertimbangan dalam memilih masalah peneliti. Satu, arah masalah atau objektif.
Fokus pada nilai dan kontribusi penelitian. Pertanyaannya, seberapa besar penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori? Apakah hasil dapat membantu memecahkan masalah praktis di lapangan? Artinya, penelitian harus memiliki manfaat ilmiah dan relevansi nyata. 2. Arah peneliti atau subjektif. Fokus pada kesiapan dan kemampuan peneliti. Pertanyaannya, apakah masalah ini realistis untuk diteliti? Apakah sesuai dengan waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia? Apakah peneliti memiliki kemampuan teoritis dan penguasaan metode yang memadai? Intinya, penelitian harus feasible dan sesuai kapasitas penelitian. Menurut Noto Hadi Prawiro 2026, ada 3 pertimbangan dalam menentukan masalah penelitian. 1. Pertimbangan ilmiah, meliputi masalah harus memenuhi syarat akademik, dapat diteliti secara empiris berdasarkan data dan fakta, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, tersedia metode yang dapat untuk menelitinya. Artinya, penelitian harus logis, struktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2. Pertimbangan non-ilmiah. Masalah juga perlu memiliki nilai praktis, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, relevan dengan kebutuhan atau persoalan yang sedang berkembang. Artinya, penelitian tidak hanya penting secara teori, tetapi juga berguna dalam kehidupan nyata. 3. Pertimbangan peneliti. Masalah harus sesuai dengan kapasitas peneliti, di antaranya menguasai teori yang berkaitan, memiliki minat terhadap topik tersebut, mampu mengumpulkan dan menganalisis data, memiliki waktu dan dana yang memadai. Artinya, peneliti harus realistis dan sesuai kemampuan. Referensi studi penelitian kuantitatif ekonomi syariah antara lain yaitu perbankan keuangan syariah meliputi pengaruh dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah bank syariah. Yang kedua yaitu investasi dan pasar modal syariah meliputi analisis faktor-faktor dan yang mempengaruhi peringkat suku di Indonesia. Yang ketiga yaitu wakaf, zakat, dan keuangan sosial Islam meliputi pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Yang keempat yaitu UMKM dan pembiayaan mikro syariah meliputi pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pendapatan usaha kecil. Yang kelima yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen meliputi pengaruh label halal dan citra merek terhadap kepuasan pembeli. Yang keenam yaitu SDM dan etika bisnis Islam meliputi pengaruh etika kerja Islam terhadap produktivitas karyawan Basnas. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah penelitian ilmiah merupakan kegiatan sistematis, terkontrol, dan empiris untuk memperoleh pengetahuan melalui pengujian fakta di lapangan. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat berbagai metode yang dapat dipilih, antara lain korelasi, deskriptif, kausal komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Masing-masing disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti. Pemilihan masalah penelitian perlu mempertimbangkan 2 aspek kelayakan. Yang pertama, objektif, yakni relevansi ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua ada subjektif, yakni kesiapan peneliti dari sisi penguasaan teori, metodologi, waktu, dan dana. Dengan pertimbangan yang tepat, penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu dan kehidupan masyarakat.